ini kenapa sih billboard muka orang semua, awal mula gue sesimpel itu. Oke. Jadi mau buat sesuatu yang lain lah ya. Muka orang pose terus ada tulisan gini, muka Kepeci. orang pose gini. Enggak gini, maksudnya gue udah seumur segini belum pernah benerin ini mainan yang seru nih gitu. Kayak ada tanggung jawab itu ya. Iya, Panggilan. Tapi ini pertemuan, ini kita ketemu berapa ya? Kedua ya yang resmi-resmian gini ya? Dua ya. Ya, banyak kesempatan ketemu cuma lihat-lihatan doang. Di Iya, Instagram atau di acara-acara yang baru dua kali. Ini gambar nih. Sekarang di mana sih Mas Hari yang paling banyak? Sebenarnya kalau dibilang paling banyak sih di kantor, cuman nggak incas banget. Maksudnya kantor itu kan udah lama ya, dari 2008 sama anak-anak itu bikin advertising kan. Itu dari 2008 sampai sekarang. Sebenarnya kalau sebelum pandemi lebih stabil ya, maksudnya banyak retainer gitu. Sekarang by project. Banyak yang baru berarti. Iya, banyak mainan baru. Seru sih, cuman ya capek kan jatuhnya. Tiap hari ngobrol aja gitu. Jadinya ngide baru. Cuman serunya itu variatif. Enggak. Kan kalau dulu identiknya kita itu brandnya itu rokok, manusia rokok. Sekarang itu udah aneh-aneh. Macam-macam gitu. ya. Aku lihat dari beberapa karya yang kemudian dapat penghargaan itu, Mas Hari kan banyak main di rokok. Iya, dulu di rokok. Tapi setelah banyak brand-brand makanan, minuman gitu itu, jadi kita punya kesempatan lain sih. Harusnya hari ini ada awarding, aku dapat 9 finalis, tapi nggak mau. Kenapa? Ya ini off the record. Udah ngejuri juga sih, sebenarnya ikutan ngejuri, cuman buatku belum waktunya untuk ketemu dan ngumpul. Jadi aku memilih interview ini daripada datang ke sana. Terharu gue. Tapi kalau Mas Hari memaknai penghargaan atau penerimaan orang atas karya Mas Hari sendiri gimana? Oh, brandnya sukses, kita ikut seneng gitu. Nah sekarang kayak kebalik kan, zaman kita harus muncul, terus ketika itu sukses ya sebenarnya ya udah, emang dulu juga udah terbiasa seperti itu gitu. Kita itu orang yang sering diadu, mau dapetin klien diadu, mau dapetin karya terbaik diadu lagi, ntar masih habis itu diadu lagi tingkat ada ini penghargaan. Jadi biasa banget. Itu ya udah emang kebiasaan kita gitu. Lebih ke situ. Bahwa kemudian sekarang harus muncul ke depan itu yang agak canggung. Iya, itu yang agak absurd. Tapi kalau kerja-kerja seni kan, apa memang haruskan seniman itu nggak muncul? Kan juga perlu dikenal atau di... Iya, pada akhirnya sih emang harus bisa jualan. Maksudnya ada latihannya juga. Kayak kita terima CV gitu kan, orang lihat karya jadi itu ya biasa, tapi ketika lihat proses itu suka. Nah, orang udah mulai ke arah sini nih melihatnya. Dan di seni itu terjadi juga sekarang ya? Menurutku ya, karena akhirnya banyak YouTuber ataupun apa ya, kalau aku lihat aku nggak ada itu YouTube, cuman pengen tahu apa cara ini orang belajarnya di situ semua. Makanya banyak permunculan orang-orang dengan karya-karya baru, mungkin karena belajar itu sendiri ya. Eksperimen menurutku ya. Ya, dan sekarang banyak ya yang tumbuh ya. Iya. Kayak istriku nanam tanaman ya dari YouTube. Oh gini, tutorial. Iya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi ketika berhasil dia seneng dia. Itu peran pendidikan atau peran orangnya sendiri? Misalkan kalau Mas Hari kan sekolah seni atau di kafe ya diisi. Apakah itu masih relevan sekarang atau orang tuh bisa belajar dari mana-mana juga? Beberapa kali kalau ngisi webinar mahasiswa, sebenarnya aku itu perlu sekolah nggak sih? Dari mana-mana gini udah dapat. Perlu, maksudnya apa?
itu kayak kebanggaan sendiri sih Mas, maksudnya sekolah tuh menurutku kebanggaan sendiri, bukan karena ya di situ akan kenal banyak orang, kenal senioritas, kenal si ini, kenal si itu, bakal jalur sih menurutku, lebih ke jalur ya kalau jalur. Jadi faktor bahwa pendidikan tidak semata-mata didapat dari kampus, betul, tetapi kampus juga memberi sesuatu. Bahwa ada ekosistem yang dari seniornya, lalu punya jaringan yang kemudian memudahkan gitu ya. Kecuali emang udah gede namanya dari kampus, kalau mau pergi udah punya nama. Tapi kalau dari sisi seni itu, kalau Mas Hari ngelihat Jogja itu sebagai apa ya? Kalau di Indonesia kan petanya banyak nih, ada Bandung, ada Jogja, juga Jakarta misalnya, atau daerah lain mungkin kita belum tahu secara detail. Jujur aku tuh di seninya sendiri itu agak berjarak, karena aku beneran nyemplung di apa ya, di iklan, komunikasi lah maksudnya. Tapi begitu ke belakang, aku mulai merhatiinnya itu gini, karena komunikasi itu kayaknya gesekan banget nih sama seni gitu. Bisa luas, intinya kita bisa memaknai karya itu. Nah makanya aku bilang, aku pribadi berusaha munculin, bisa loh gini, kalau nggak dicontohin kan nggak mungkin, maksudnya akhirnya muncul orang gitu ya. Muncullah kayak Darpot kan bidangnya sama nih kayak aku, Darpot Lembu lah dengan musik. Ya. Sebenarnya yang mulai musik ya. Ya dari musik, ini ya perkawinan antara seni dengan itu ya karyanya. Kayak banyak bukti bahwa ternyata bisa nih gesekannya ada. Makanya ketika kalau disuruh ngomongin seni dari angle-ku, aku nggak begitu paham banget. Tapi dari komunikasi aliran ini. Tapi kalau dari penilaianku pribadi, komunikasi itu punya seni sendiri. Kalau di twist pasti akan jadi sesuatu. Gitu. Karena kalau kita di bidang iklan sendiri, ketika diadu di lomba ini ya kayak bikin karya seni Mas, di crafting, di edit, di apa. Padahal yang kita lombain anggap aja cuman bungkus makanan, itu kayak buset nih kayak gini gitu, padahal tapi proses dibaliknya itu kayak berkesenian juga. Di crafting, cara nulisnya gini, cara gambarnya itu kayak ada ya aku tahu karena aku ngejuri ya kemarin. Jadi ya emang ini juga seni sebenarnya, tinggal kita memaknai aja, tinggal kita di mediainya apa cukup berhenti di jadi billboard, jadi apa gitu. Makanya yang aku mulai napaknya di merchandise produk itu, karena menurutku masih dulu ya kalau merchandise brand apa ya cuman tulisan apa sekarang itu enggak bisa gitu, bisa diseruin gitu. Waktu itu aku mikirnya gitu. Mas Ari sadar nggak kebutuhan atau apa ya istilahnya minat anak-anak muda sekarang ke seni itu luar biasa? Iya. Saya lihat kemarin ngobrol sama anak-anak ISI itu sekarang 5-6 kelas atau bahkan di kafe, dan perempuan banyak. Kabar baik sih menurut saya, karena memberi ruang publik kan menjadi lebih kaya. Mas Ari ngeliat itu gimana? Iya itu mungkin emang kampusku yang banyak yang jadi emang seni ya, apalagi angkatanku itu ada banyak banget yang jadi. Jadi emang kalau aku kayak saya aja nyari buat jadi art director ataupun apa di kantor susahnya minta ampun, karena semua pengen jadi seniman. Kayaknya liar gitu. Apa yang menggugah orang pengen banget jadi seniman kalau menurut pengalaman Mas Hari? Mungkin lebih nyantai sih, maksudnya dia bisa ngatur ritmenya sendiri. Cuman aku pernah ngobrol, Darpot lu kan udah terkenal ya, ini sama Darpot. Iya kenapa? Kok lu masih kerja? Ya aku masih belum berani ngelepas beneran. Itu yang terjadi sama aku juga. Ya aku emang masih suka ngerjain ini, kenapa? Karena banyak insight di sini yang bisa aku ambil untuk aku tuangkan ke karya gitu. Karena kalau beneran sendiri itu menurutku ya harus banyak nongkrong. Kalau enggak ya itu enggak alasan juga sebagai keamanan finansial juga ya? Ya salah satunya sih.
Karena kan kadang-kadang kan saya kemarin ngobrol sama Mas Butet juga, seniman itu kan nggak ada kepastian dalam income misalnya. Mungkin lo karya lo gede-gede gitu ya, bagus-bagus, tapi kan nggak tahu kapan. Kalau misalnya lo bekerja pada satu bidang yang bisa ditekuni, lalu kemudian ada income yang persis. Jadi itu tuh sebenarnya dulu karena aku bukan orang yang kaya, yang apa, bapakku juga cuman orang bengkel gitu kan. Nah, nggak mungkin lah aku jadi seniman dari awal. Itu dari awal kenapa aku milih desain itu, nggak mungkin aku jadi seniman, modalnya nggak ada itu. Itu kesadaran awal. Dari awal makanya milih desain. Di situ aku bisa bisa ngerjain sesuatu yang menghasilkan uang. Dari uang itu aku sisihin buat seni. Nah itu akhirnya kebablasan ke desain, demen banget. Buset, bikin TVC berapa second, berapa M, nggak ngeluarin duit, tapi itu karyaku, tapi ya nggak kelihatan gitu. Itu kepuasannya di situ. Itu sampai berkali-kali tek mulai kepanggil ketika mulai kayak bikin poster film, bikin apa, bikin cover kaset. Itu mulai balik lagi, wah ini kalau diarahin ke seni seru nih. Nah itu akhirnya bereksperimen sampai sekarang. Tapi ke gairahan anak-anak muda sekarang dengan seni, dengan desain tuh Mas Hari ngeliatnya gimana? Ininya beda ya, mereka emang lebih pengen keluar, nggak cuma bikin karya, tapi pengen ketahuan dia itu siapa. Lebih ke eksistensi ya? Lebih ke eksisnya kelihatan. Dan lebih lebih varian, bisa musik, bisa gambar, bisa apa, bisa ini, bisa itu, bisa foto, bisa video gitu. Banyak banget keluasan ekspresinya ya. Tapi ketika kerja bareng bingung, saya pribadi bingung. Yang berumur itu najemin gitu loh, biar mereka lebih tajam lah. Menurutku ya, karena kalau aku ngomong gambar wayang gitu, taunya itu cuma Gatot Kaca. Pokok semua wayang itu Gatot Kaca kayak gitu. Padahal waduh, bukan gini dijelasin. Bedanya di mana, aku nggak bisa ngeliat bedanya gitu. Kayak gitu tuh banyak terjadi gitu. Iya udah, berarti yang tugas gua suka aja dulu mereka. Makanya yang gua lakuin satu layar. Ini seru, biar mereka gali sendiri. Lebih ke situ. Tapi kegarayan itu menggembirakan sebenarnya. Banyak yang muncul, seniman-seniman baru mungkin, meskipun awalnya mereka cuma eksistensi dulu ya, tapi itu menambah stok inilah banyaknya pilihan ya untuk publik. Dan jujur aku juga nggak pernah malu untuk belajar sama mereka sih. Beberapa kali kan diajakin pameran sama anak-anak di umuran mereka, ya ikut. Pola pikirnya gimana, pengen tahu sih cara kerjanya gimana. Dan ada yang bisa diserap dari situ. Ya akhirnya berani nongol gitu juga, karena ya udahlah nekat lah gitu, kayak gitu. Tapi kan kalau di angkatan gue ya mungkin udah mulai narik diri ya. Itu nggak kayak gimana, nggak zamannya lagi lah gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu ya. Kalau Mas Hari kan main di street art ya, banyak ya. Lalu itu jadi pilihan untuk banyak karyanya nih. Lalu yang kedua, Mas Hari kalau lihat tuh jeli banget loh ngelihat apa yang lagi happening, lagi viral dan gampang banget mengeksekusi. Pertanyaan saya street art itu Mas Hari ambil apanya? Lalu kejelian itu gimana apa istilahnya merawatnya itu? Emang doyannya emang agak arah 90s gitu ya. Yang street art itu lebih ekspresif gitu. Spontan. Spontan. Waktu itu coba ngamatin di 90-an itu kan ada majalah kayak Belah atau apa, David Kersenan lah yang fontnya dipotong-potong. Wah ini seni, ini seni ini gitu. Nah itu terpengaruh banget ke situ. Nah terus dari situ sebenarnya yang dibutuhkan tuh ekspresi, bikin apa-apa itu ekspresif, maksudnya kejujuran kita nuangin itu. Makanya ketika ala ke street itu buatku lebih ini ya, lebih spontannya, lebih berasa. Makanya kalau aku pun bikin gambar juga pengennya spontan, bukan yang ya udahlah garisnya salah ya udahlah, itu mungkin bagian dari ekspresi yang muncul saat itu muncul, tapi ya udah. Tapi kalau dikoreksi ya mau terserah lah, pokoknya
pengennya gitu, ya udah gitu aja, udah artinya puas gitu. Street art memberi ruang untuk kejujuran muncul lebih terbuka ya. Karena dari ketika itu aku kawinin ke apa ya ala-ala sekarang, apa yang ya isu-isu yang sekarang kayaknya seru juga gitu. Nggak, dulu kan identik komik. Kalau di kantor kan langganan koran juga, baca koran gitu. Tapi kalau medsos sama cetak itu bedanya kan, kalau cetak fontnya sama. Ini sementara menurutku teriak itu harus fontnya pecah apa gitu. Tapi kalau di medsos itu berasa itu, kalau dicetak buatku nggak berasa di situ. Ya aku terpengaruh poster film Mas, maksudnya action harus gini. Nah kalau nggak tahu ya, menurutku kan koran ataupun majalah itu rata gitu. Jadi ini yang marah yang mana, apa gua nggak bisa bedain itu. Jadi emang sangat visual ya orang ketika melihat headline pecah, apaan tuh gitu. Sama dulu emang awal kerja itu di doyannya bikin storyboard. Oke. Storyboard itu kan baca, persis, terus memvisualkan. Nah itu menurutku mungkin sekarang yang melatih aku jadi lebih tajam. Emang dulu pagi ngantor, sore malam ngantor, tapi ngambilnya storyboard aja, storyboard artis. Jadi memvisualkan apa yang dipikirin si penulis itu. Jadi kan seneng ya nentuin angle dia gitu kan. Iya, angle gue dipakai lebih ke situ. Nah itu mungkin kebiasaan itu yang akhirnya ke bawah sampai sekarang ya. Mungkin ya, karena sekarang kayak ngide apa itu feelingnya spontan aja, diputar di sini lah. Wah kayaknya nggak bagus, nggak usah bikin lah katanya. Tapi kan karena spontanitas itu dan ketertarikan Mas Hari pada hal-hal yang sifatnya lagi ramai dibicarakan, akhirnya bersinggungan dengan tema-tema politik nih. Dan Mas Hari kan kita tahu 2014, 2019 kan. Nah itu orang salah. Salah ya, ini perlu dikonfirmasi gimana? Ini loh, awal mulanya itu aku gini, jalan ke rumahku kan jauh ya dari kantor. Masih tahu lah. Ini kenapa sih billboard muka orang semua? Awal mula aku sesimpel itu. Oke. Jadi mau buat sesuatu yang lain lah ya. Muka orang pose terus ada tulisan gini. Muka orang pose gini. Enggak gini, maksudnya gue udah seumur segini belum pernah benerin ini mainan yang seru nih. Gitu. Ada tanggung jawab itu ya? Iya. Panggilan. Sesimpel itu awalku. Tapi akhirnya ditarik, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya akhirnya aku balikin ke brand. Maksudnya umpama aku mempromosikan minuman apa kayak ini gitu ya, teh ini, apakah ini 100% baik? Enggak, ini juga, tapi yang aku keluarin yang baik-baiknya. Orang beli atau enggak ya emang tugasnya aku untuk ngejual itu. Apakah yang ini enggak aku minum, ya aku coba juga gitu. Tapi kayaknya aku lebih tertarik ini. Akhirnya hal itu yang aku bawa dalam memilih, ya udah aku ngerjain enggak lebih ke situ. Jadi tapi aturannya aku nggak mau ngomong kotor, aturannya tetap positif. Cara beriklan tetap itu yang aku pakai. Kalau diperhatikan tetap cara beriklan ya beneran 100% pegang sama tim ya. Kalau melihat pola iklanku pasti bentuknya yang aku konsepin itu selalu membawa pesannya itu jangan menyerah, apa ya, orang itu harus kreatif, orang itu harus produktif, selalu alurnya gitu. Karena dulu kayak pernah bikin iklan rok, boleh nggak apa-apa, iklan rokok, mau ngerokok aja boleh Pak di acara ya kalau gitu di bawah tadi. Bikin salah satu aku jelasin, kalau kata Dimas Jaya kan aku dulu sering bareng sama Dimas Jaya bikin iklannya, itu dia bilang aku kangen simulatan gitu, karena emang gayaku emang seperti itu, tapi bawanya ke arah positif. Waktu itu bikin iklan tuh bikin ceritanya wayang which is emang gayaku, ya udah. Dan Dimas juga doyan wayang yang nggak laku, wayang orang Barata itu kan nggak laku gitu kan. Gimana ya biar dia bisa laku? Wah, dikawinin sama kayak sekarang,
Gatot kacanya diikat, di apa-apa, dikasih petasan ketika dipukul petasan jedar gini-gini terus bisa terbang ditarik gitu. Nah iklannya bunyi kan di apa televisi. Terus nggak berapa lama gaya itu diadopsi untuk pertunjukan mereka di mana. Nah lebih kayak gitu ngasih ide-ide kecil karena nggak mungkin lah aku bisa merubah dunia kayak apa maksudnya ya ide-ide kecil yang bisa dikembangin orang lain gitu. Makanya ketika aku di politik bikin gitu gini loh gitu, ya udah aku lepas aja itu bisa diadaptasi orang nggak. Akhirnya kan lumayan kan sekarang kayak ilustrasi semua ya rezekinya semua orang. Dan aku kayak kemarin nggak ngambil gitu pilkada, ya udah nggak ikutan, nggak mau gitu, ya biar orang lain aja. Berarti emang awal dari kegelisahan Mas Hari sendiri ngelihat ini kok dari tahun ke tahun begini aja nih, gue udah hidup selama ini dan gue pengen kontribusi untuk gimana mengubah itu, dan ternyata terjadi sih di politik sekarang lebih cair. Bayangin Mas, itu yang kalau ada desainer kan bisa mengambil rezeki di situ, bukan cuman percetakannya aja. Masa ada dulu aku pernah nemu saya istilahnya apa menjungkir balikan atau apa, gambarnya fotonya dibalik gitu. Tokoh itunya kan ya nggak gitu loh kan, bete ya maksudnya, buset nih sampai segitunya lucu, gitu nggak lucu nih. Harusnya bisa gitu, apalagi sekolah desain sebegitu banyak. Zamanku makan masih 5 gitu. Sekarang banyak banget. Dan ruangnya sekarang malah terbuka dengan banyak ya. Bahkan di politik pun masuk ya. Iya. Saya lihat kemarin Kaisang yang menang dia pakai bajunya Mas. Nah itu dibeli putus Mas. Dibeli putus. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku baru ngeluarin itu emang buat Agustus ya. Buat Agustusan 2 tahun lalu pas 2018 ya kalau lupa. Terus tahu-tahu nama Gibran di kontak, Mas boleh tak beli nggak? Ya boleh, dibeli kok nggak boleh. Seniman totolan ya boleh. Iya boleh, tapi diposting ya gini. Terus ternyata mereka butuh seragam kan. Pokoknya syaratnya ya udah boleh dibeli, tapi dipakai nanti kita dikirimin foto buat kita publish di media sosial. Lebih ke situ doang. Jadi emang ya udah nggak apa-apa, akhirnya ntar mungkin banyak yang niruin seniman juga yang kena, lebih ke situ sih maksudnya. Artinya Mas Hari membuka ruang ya, atau memberi contoh orang lain bahwa bisa loh begini. Jadi kayak di-upgrade lagi dong dikit-dikit aja gitu loh, nggak usah kebablasan. Kalau sama bapaknya ada deal nggak? Bapaknya Kaisang? Enggak ya? Enggak. Ya mereka. Kalau yang kedua emang dimintain bantuan. Untuk yang karya adalah doa itu? Itu karya adalah doa, kalau aku pribadi. Yang pertama sih ya jalan begitu aja ya. Tapi itulah membuat politik agak rileks loh. Iya. Karena kan biasanya kalau politik kan ya menjemukan gitu-gitu aja. Ada itu kan ada unsur, ya seni kan cair banget kan ya, meluaskan lah. Tapi aku nggak tahu ya, bukannya emang seni rupa sama politik dari zaman dulu emang dekat ya, maksudnya pelukis raja apa-apa. Iya, dekat. Tapi dalam praktek penggunaan untuk campaign kan nggak ada. Atau jarang lah, kalaupun ada paling di televisi itu ya. Tapi sebenarnya itu kan keganggu gara-gara si Obama dengan hubnya itu. Oh iya. Karena awalnya dia. Itu kebawa terus ke semua itu kepikiran akhirnya. Tapi setelah itu ada proyek-proyek yang terkait politik lagi nggak Mas Hari? Belum. Enggak juga sih, sebenarnya lebih milih juga sih Mas. Maksudnya ketika kalau aku pribadi lebih pengen mainan di komersil, karena menurutku lebih bebas atau lebih tenang. Komersil itu kayaknya lebih enak dibanding seniman istana atau seniman politik. Iya maksudnya rambunya nggak sebanyak
kalau politik, politik kan banyak banget ramenya. Gambar, anggap aja gambar presiden gini ntar dipotong orang jadi apa kan PR juga gitu. Kalau di komersil kan lebih seru. Tapi relasi antara kekuasaan dengan seni itu kalau di era sekarang kalau Mas Hari ngelihatnya kayak apa? Kalau dulu kan memang ada pelukis istana, presiden mengoleksi karya-karya itu dan hampir semua istana kepresidenan manapun melakukan itu. Kalau sekarang? Menurutku tergantung presidennya sih, doyan nggak doyannya sama seni rupa sih. Mungkin kalau yang Pak Jokowi aku nggak tahu seleranya ke arah mana. Pak SBY kan musik ya. Ya. Bu Mega agak sebentar juga sih, jadi nggak terlalu terasa. Pak Habibie juga nggak. Teknologi. Tapi kan dia doyan gambar juga. Iya, Habibie ya. Pak Arno, Pak Habibie kan bisa gambar. Basicnya orang teknik dan punya kemampuan itu juga sih. Tapi menurutku emang ada unsur punya kesukaan seni itu bisa ngerilekin juga sih, punya nggak ngomongin nggak mengkereng terus. Ya seninya beda-beda lah mungkin. Kalau dalam posisi Mas Hari sekarang, kalau dilihat perjalanan kan ya, Mas Hari 93 ya di ISI, lalu kemudian tumbuh di situ, lalu kemudian mentas ke Jakarta kan ya, dan punya link dan sebagainya. Kalau melihat perjalanan Mas Hari, di mana yang Mas Hari merasa bahwa desain seni ini ya hidup gua nih? Atau emang sejak awal, tadi kan awal nggak ngerasa gitu juga, desain baru dipikirin. Intinya pola awal kan cari tantangan baru. Kalau dulu, kalau mungkin di anak desain ini udah terkenal ya, ketika dia udah mentok jadi art director, dia akan pindah jadi kreatif, group head, kreatif direkturnya, atau jadi sutradara, fotografer, pokoknya masih sebidang semua tuh. Nah, ketika dulu aku mentok cetak gitu, bosen. Aku bilang, awan lumayan kutu loncat ya, bosan, muter aja gitu. Nah itu ngomong, kayaknya gue pengen bikin sendiri, itu kayak nekat gitu. Cari kenekatan. Cari kenekatan. Ketika itu udah berjalan, nekat lagi, kayaknya gue bosan, gue pengen motret aja, gue tinggalin diomelin namanya, nggak bisa lah lu yang ngajakin bareng-bareng, lu mau cabut lagi gitu. Akhirnya kepikirlah ke arah agak seni, beneran jauh dari bidangku. Jadi emang akhirnya mainan sini. Nah ketika itu berasa dekat ya ketika akhirnya memutuskan berdiri sendiri, bukan ketika ikut perusahaan orang. Kenapa? Ya ada target juga, sama kepikiran besok bayar dia pakai apa gitu. Lebih tanggung jawabnya lebih ada. Tapi menurutku ketika melihat seni lebih bisa aku terima ya justru ketika aku udah bisa bikin sendiri ketika yang make sense, pakai akal lah, maksudnya gue nggak akan males-malesan untuk memproduksi ini. Kayak kan seniman baperan ya, aku sendiri juga baperan, dikritik itu ngambek, berminggu-minggu hilang. Kalau kok dikritik ngambek ya udahlah, makan, beli makanan enak, browsing cari sepatu, cari apa mahal, udah lupa. Habis itu nyesel, lupa, kerja lagi, lebih ke situ. Larinya tak pendek-pendekin aja. Jadi 2008 itu? 2008. Apa nama awalnya? Berakar. Oke. Sekarang berapa orang? Berapa ya? 30 berapa 30-an orang. Itu tanggung jawab berat loh Mas. Apa yang beratnya kerasa? Ini sharing nih supaya kita bisa tahu. Mas, gaji ini orang. Kan harus gaji orang. Di orang itu ada keluarga. Mau mecat ntar gimana? Kalau kata anak kantor baik-baik banget sih, nggak produktif, nggak dipecat, gimana sih? Jadi kalau ngobrol sama sopir sama itu, tak doain menang lagi biar kita bisa naik gaji gitu, amin. Iya emang. Iya. Tapi kan emang levelnya Mas Hari harus di titik itu kan, memberi ruang kemudian untuk yang junior, yang lain tumbuh juga kan di situ. Itu. Nah, makanya ketika di Berakar aku incasnya lebih di
supervisi, udah turun ke yang lain, sekaligus untuk menumbuhkan bibit baru. Itu bagian tanggung jawab moral juga tuh ya, untuk membentuk orang-orang. Sama kalau mau cabut gimana nih, kepikiran itu juga sih, karena kalau mau nggak mau kita turun lagi kan. Oke. Itu juga kepikiran. Jadi menarik nih Mas Hari di desain, lo ya seniman, tapi kemudian punya usaha dan harus ngelola sendiri, ngomongin bisnis, ngomongin manajemen, itu belajar dari mana? Aku nggak senyemplung itu sih. Oh nggak nyemplung, tapi kan mengelola itu. Rame-rame, tapi aku lebih ke ngomongin supervisi. Jadi kalau udah eksekusi ataupun apa, itu serahkan aku yang nyemplung. Tapi kalau udah ngomongin bisnis, gimana targetnya berapa segini, oh ya udah mikir gitu. Ya udah akhirnya pecah. Berarti ini ngurusin apa. Tapi memang fokusnya di eksekusi aja, karena capek kalau ikutan yang semuanya. lain. Akhirnya mempercayakan ke orang-orang lain juga untuk mengelola tadi 30-an orang itu ya. Orang kita dari berapa ya, dari 5 apa 6 orang akhirnya tinggal 2 yang original ya. Iya. Ya gitulah, dikejar-kejar itu utang debt collector. Oh pernah ngalamin? Pernah lah kan. Awal-awal itu habis kan kita kepedean ya, megang brand, wah pokoknya ini bisa dibawa lah kliennya, bisa. Ternyata tapi nggak banyak, kan mereka juga belum percaya ya. Oke. Terus habis itu bikin event gagal total, kejar. Terus deal sama debt collector gimana? Iya tetap temenku ngadain rumah. Temen itu masih sampai sekarang? Masih. Itu bagian dari perjalanan yang manis dikenang dan pahit dicatat itu. Iya, gue juga kalau gue cabut nggak mungkin lah. Udah janji, ya mau nggak mau bagian dari sejarah bersama gitu ya. Iya. Ya kadang juga sebel-sebelan, cuman ya namanya satu tim. Tapi kalau bisnis sekarang di pandemi kerasa ada perubahan ya Mas? Dengan tim di Berakar? Berasanya tuh tim ya, maksudnya biasanya kalau diskusi itu nongkrong bareng, jauh-jauhan gini tuh beda banget. Kayak ini ngerjain nggak sih ini gini? Ada kekhawatiran yang berlebih ya. Kalau diajak diskusi juga kok nggak nyampe sih yang gue maksud gitu. Itunya feeling itu. Kendala itu ada. Parah sih. Tapi terselesaikan nggak? Atau ada solusinya nggak? Solusinya turun sendiri. Pengennya gini, coret-coret kirim, ntar akhirnya ke situ. Ya akhirnya ambil bidangnya sendiri-sendiri. Oh, gue fokusin di sini deh. Eksekusi fokus sama dia, ntar gini. Ya lebih tektokannya akhirnya beneran eksekusi. Cari referensi jatuhnya gitu. Nggak bisa diselesaikan dengan biasanya ngomong gitu gini kan pakai ekspresi gini, pengennya gini. Sekarang di sketsa, umpama sketsanya gini, ya udah ntar jadinya mirip dengan sketsa itu dalam bentuk composing foto misal gitu. Maksudnya nggak gitu, itu balik lagi akhirnya ya mau nggak mau ya kendala ya, karena mungkin karena Zoom juga kan ya, kadang kalau ngobrol cuma ada nama doang, nggak ada gambarnya, nggak ngerti ekspresi. Iya, nah, karena sekarang kan lebih dimatiin video. Nggak ada video, nggak ada suara, kadang-kadang kita yakin bener nggak dengerinnya. Kalau kuliah juga bayangin, ini anak-anak paham nggak ya? Orang gue Zoom meeting tahu ketiduran, udah selesai. Kejadian. Zoom meeting yang malam banget pasti. Enggak, siang justru. Oh, siang justru. Jadi Zoom kan sama tim gitu. Anak kantorku suka ada yang emang kerja di rumah, jadi emang dia lebih nyaman tektokan. Biasanya itu nggak bisa tinggal. Dia di depan, aku di dalam di sofa gitu. Woi, Mas Ari tidur, enak. Sorry. Itu kamera mati kan? Iya, kamera mati. Matiin. Iya. Kalau pilihan Mas Hari ke Jakarta itu dulu apa yang mendorong? Kalau mau bikin iklan TV sih yang bisa ngelakuin cuma Jakarta. Si klien adanya di Jakarta. Pengen banget Mas bikin iklan sampai jadi di TV, itu pengen. Itu kan ya sekolahnya itu terus
Terus umpama Mas Inu seniorku gitu terus, waduh bikin iklan itu, masa aku nggak bisa sih, itunya yang bikin mendorong ya. Iklan apa yang pertama dulu muncul dan jadi tonggak untuk Mas Hari? Yamaha. Yang mana yang? Komeng. Oh, Komeng itu Mas Hari? Salah satunya. Itu rame-rame tapi terlibat di situ. Lembu juga. Yang Komeng yang mana yang? Ya awal-awalnya. Yang awal-awal itu yang rambutnya. Aku ingat banget kok ketika itu Lembu idenya rambutnya diginin aja. Iya. Ketiup angin. Itu nempel sih di kepala aku ya. Sampai sekarang ini si Komeng naik Yamaha. Iya, bareng dia. Oke. Lalu itu pilihan pertama masuk kantor tuh. Sama Lembu dulu di udah bubar anti agensi. Agensi ya, bareng Lembu waktu itu. Habis itu terus bertahap, garap itu. Habis itu pindah bosen ke otomotif, ke rokok, akhirnya terkenal rokok. Sampai sekarang, terakhir juga sama Jarum ya, tuh yang terakhir yang sama Sleng? Oh iya, kalau itu bikin merchandise. Tapi aku belum pegang iklan rokok lah. Maksudnya karena banyak batasan-batasan itu juga agak menarik diri ya. Oh udah nggak seru, tapi penasaran. Oh nggak seru tapi kemarin agak narik diri. Cuman kayaknya kalau iya dulu zamannya Himalaya gitu, aku belum pernah pegang kan keganggu juga ya, penasaran gitu. Dan akhirnya brand kayak rokok itu cuma bisa mainnya sama seni, mau apa lagi, olahraga nggak boleh gitu, nggak boleh. Masa aku nggak main-main sih, ini udah mau main sama seni. Menurut Mas Hari kenapa? Kan rokok kan banyak aturannya, banyak batasannya. Tapi kenapa seni yang justru masuk? Mereka lebih banyak kerja sama seni itu menurutku karena lebih ekspresif, lebih spontan, nggak tahu ya. Menurutku lebih ya untuk angkanya harus punya tes, punya apa mungkin gitu ya. Aku jujur belum masuk lagi ke rokok. Apa karena memang dengan justru karena keterbatasan itu seniman bisa mendobrak keterbatasan itu untuk pesannya sampai? Kalau menurutku pesannya itu kan akhirnya cuman ke ekspresi, ke keluarkan apamu ini kan pesannya di situ, dan itu yang akhirnya yang karena batasan-batasan yang bisa mengakomodir di seni dalam arti bisa penulis, bisa ini, bisa musik lebih ke situ. Kalau fase tradisi yang Mas Hari pas ini pilih itu ya, kan masuk tuh ada wayang, lalu terakhir yang ya kita menyebut tradisi atau tidak legend lah, Sri Mulat itu kan jadi bagian yang Mas Hari munculkan lah. Itu apa yang mendasari? Menurutku kasihan loh Sri Mulat itu, dia susah bikin karakter tapi orang nggak mau mendokumentasikan. Nah itu aja sih. Ya iyalah Mas, bikin kumis di sini, jambul. Itu kan jambul, itu kan dia membentuk karakter yang kuat gitu loh. Dia pertahanin dari tahun ke tahun, konsisten gitu. Tapi nggak ada yang merekam itu. Ya aku pengen merekam itu aja, lebih ke situ. Kontribusi untuk membantu publik ingat lagi. Iya, lebih ke situ sih. Kalau celetukan-celetukan itu Mas Haris konsultasi sama. Jadi penulis Sri Mulat itu dulu pernah minta dibikinin cover. Terus ya udahlah gue bikinin, kayaknya seru. Cuman dari situ akhirnya gue banyak nanya karena gue pernah bikin sendiri gitu. Ini bukan ngomongnya si ini omongannya si ini. Nah dia dari lebih penulis banyak. itu yang memberitahu. Dia lebih tahu banyak. Jadi kontennya bisa dari penulis itu, Mas Hari memvisualkannya. Kadang aku kembangin, kadang Mas ini aku punya ini. Wah gue giniin biar sesuai sekarang dikit aja. Kadang dia juga yang benerin gitu. Ini pengulangan nih kata-kata, lebih ke situ. Ada proyek khusus soal itu selain bahwa cuma mendokumentasikan untuk memberikan tokoh-tokoh itu muncul lagi dan diingat publik? Nggak ada. Kalau pengalaman Hari dengan Sri Mulat lumayan hidup karena Sri Mulat juga atau dihibur oleh lawakan Sri Mulat juga? Sebenarnya semua lawakan sih toyan ya, maksudnya apa sih tontonan zaman dulu kalau nggak lawak. Iya.
Ya kalau nggak warkop ya ini, kalau kan dulu juga pernah nyoba warkop, cuman kayaknya susah banget ininya aturannya, jadi ya nggak berani. Kalau udah jadi hak orang banyak hak ciptanya kan banyak. Kalau Sri Mulat mumpung belum muncul, katanya ada deh, cuman ada yang pegang. Udah minta izinnya ke si penulis itu, minta izinnya ke si anaknya Bu Cucuk. Oh, Bu Cucuk ya. Lagian itu nggak aku komersilkan. Oke, karena bagian dari ekspresi aja untuk mendokumentasikan ya. Tadi kenal Pinot kan sering juga mainin Sri Mulat itu juga kan. Iya. Dia ekspresinya malah lebih dapet tuh. Iya, kalau dia lagi di New York. Ya, fisiknya dapet tuh, ngomongnya juga. Tadi dia kegairahan untuk menghidupkan lagi Sri Mulat. Iya. Kalau sentuhan-sentuhan tadi sih di Mas Hari punya karya itu apa yang mendasari? Awalnya sih bukan ini ya, bukan pakem ya, maksudnya bukan aku sisi gitu. Cuman kan emang kadang ngeinjek dikit-dikit gitu loh, umpama siapa pengen gambar ini, aku kasih kaosnya Parung Bali gitu ya, kayak gitu. Nah dari situ eksperimen ditambahin gini, kayaknya seru nih gitu. Jadi akhirnya, dan ternyata orang lebih banyak minta kalau ada kerjaan buat ada unsur bikin tradisinya. Unsur tradisinya kasih unsur ya udah. Tapi gue nggak mau ngilangin warnaku ya, belum tentu warna tradisi yang aku taruh di situ beneran warna yang benar gitu. Karena aku punya pakem warna sendiri, kalau itu digeser terlalu terganggu, nanti hilang gitu identitasnya ya. Identitasku hilang. Tapi mereka fine dengan itu. Iya, masukan itu. Ya itu orang taunya Gatot Kaca doang. Kira-kira Mas Hari juga jangan. Iya enggak, aku cuma tahu. Gue punya kemejanya loh itu. Enggak, maksudku semua orang wayang itu ya taunya Gatot Kaca. Tanya deh anak sekarang. Terus anakku juga taunya Gatot Kaca. Iya kan? Iya. Sementara aku dulu dikasih tahu bapakku, ibuku ini. Sampai detail ya. Ya mungkin harus memunculkan tokoh lain seluar Gatot Kaca. Di luar Gatot Kaca, Mas Hari punya tokoh wayang yang menarik banget secara visual dan perlu dimunculkan. Pernah kok ya, kayak Adipati Karna, ya. Semar itu beberapa kali pernah juga. Tapi nggak terlalu booming ya, belum cukup ya. Menurutku emang dia Sri Kandi juga. Paling ikonik sih, ya karena paling ikonik. Relate dengan pengalaman anak-anak juga kan, superhero, bisa terbang, punya kekuatan ini, mudah dicerna kali ya, dengan pengalaman harian. Kalau tadi Mas Hari menyebut ada style, ada warna yang Mas Hari banget gitu. Ini pakai baju nama Hari punya style. Stylenya Mas Hari itu kayak gimana? Saya baru ngerti. Nabrakin warna, tapi enak dilihat. Nabrakin warna. Itu feeling sih, maksudnya umpama orang nggak suka hijau ketemu anggap aja merah di mata nggak enak gitu, atau kuning ketemu apalah, kan itu nggak enak ya di mata agak. Nah itu kadang aku tak masukin gitu, enak kok gitu. Umpama orang nggak suka pink, tak kasih pink gitu. Biar pink itu identitas ini orang yang gini, enggak, pink itu identitas raja setahu kayak gitu. Jadi bagian dekonstruksi juga dong sebenarnya, Mas. Ya ada unsur ke situ. Tapi ya nggak maksain warnanya. Tapi intinya kalau bisa tak tabrakin karena seru sih. Sampai itu cerminan juga bahwa hidup juga banyak kontradiksi yang harus disatukan gitu. Iya. Ya musik kan juga harus dimaklumi, banyak pemahaman yang harus dimaklumi. Iya, ada perbedaan yang harus ketemu gitu ya. Di ruang-ruang yang kita sendiri nggak tahu ini kok dijalani, ya akhirnya jalan aja. Iya, karena menurutku kalau warna, orang yang nemuin orang-orang sendiri nggak ada rumus nggak cocok. Itu karena kita belum terbiasa memaduinnya aja. Nah, Mas Hari punya tanggung jawab atau punya keinginan untuk membiasakan orang ketemu dengan warna yang nggak umum gitu ya. Iya. Ini kalau udah jadi konsumsi bersama kan ya disepakati juga. Oke kok ini. Iya, kalau oke ntar cari lain lagi. Selain warna, apa yang jadi style atau gaya yang menurut Mas Hari ini nggak bisa gue kompromi kan, misalnya klien minta ini minta itu?
Kayak aku kan gitu ya, ya udah agak realis orang, tapi ngartun, tapi garisnya tebel. Kalau dia suruh bikin kayak cat air masih mau lah karena aku bisa. Kalau disuruh bikin kayak anime kayak Jepangan, aku pasti akan lempar ke orang karena bukan banget ya. bukan banget. Kalau Aku pengaruh kasih ke orang yang sebisa memang mungkin jago yang di situ. jagonya di situ. Supaya juga kliennya puas juga kan Iya, mendapatkan karena tempat dia kan yang- arahnya ke situ. Kalau pengaruh, kalau Mas Hari menyebut tuh siapa aja yang berpengaruh untuk karya-karya? Kalau Tintin kan kayak identik juga nih Iya. dengan Mas Hari. Sri Mulat. Oh, Sri Mulat pengaruh banget. Ya? Iya, Apa lawakannya atau kontradiksi hidup yang ditertawakan? Slapsticknya sih, maksudnya gestur, terus apanya, terus ya cara dia nyampein pesen. Ya nggak ada meaningnya, tapi kok ya Kena gimana gitu, gitu. bisa tapi menjawab persoalan. orang gitu. bisa membahas panjang padahal ya dia belum tentu memaknai omongan dia. Terus Warhol. Warhol ya, Warhol banget ya, warna-warna itu juga kayaknya muncul di Karena situ. buatku dari dulu tuh kepikiran kenapa dia cuma nyablon pisang jadi laku gitu loh. Harusnya aku bisa gitu. Jawab nggak kenapa? Nggak, iya karena dia Konsisten pintar, dan konsisten ngomong. pintar. Begitu. Memberi makna untuk itu ya. Iya, memaknai itu. Tentu tradisi wayang. Wayang, Aku bukannya ntar dicap terlalu jawanisasi enggak, karena Hidup ya di aku situ. jujur aja aku taunya wayang. Kalau ntar NTT ngerti ya aku bikin NTT lah. Sejarah aku juga Suka. dari SMP doyan sejarah emang. Kalau baca-baca sejarah sebenarnya ngeri juga ya. Iya nggak bisa diterjemahin kayak serta merta buku. Tapi baca-baca dikait-kaitin sebenarnya dia kayak film juga ya gitu. Sama sekeliling. Jadi itu aku Orang-orang gabung sekitar. berarti ya. Sekeliling. Jadi umpama lagi yang baca deket sama Mas Inu, ntar tau gambarku banyak sepedanya. Ada Itu influence bisa ya. pasti terpengaruh. Pelan-pelan ya. Itu biasanya hadir gitu aja ya, karena Iya. emang main-mainnya ya dengan Iya. siapa aja gitu. Jadi enggak itunya yang apa ya sebenarnya yang aku butuh, makanya aku selalu butuh teman baru, ketemu orang baru itu buat tahu lebih banyak tentang itu. Dan meluaskan ini juga ya, cakrawala dan sebagainya. Lalu tradisi kan tadi yang kalau disebut ya wayang, Sri Mulat itu ya basic mungkin kultur Mas Hari juga di Jawa ya. Dan kemudian apakah itu juga pilihan kemudian memilih isi, tidak di ITB atau tidak di IKJ? Sebenarnya aku tuh diisi aja udah nggak boleh Mas. Sama Ibuku orang tua? nggak boleh jauh-jauh gitu. Oh. Pilihannya cuman aku bilang ITB, IKJ, sama Bali. Pilih mana? Jogja deh katanya. Paling deket. Oh, pilihannya karena emang lebih dekat Iya. di Tulungagung. Itu Tulungagung kan ya, Mas? Iya. Oh, ibu merelakan itu. Iya, aku sekolah paling jauh, yang lain Malang, Ah, sih. Surabaya, ada satu Malang. Dan kerjanya juga paling jauh juga, enggak? Iya, paling jauh. Yang lain ya seputaran sana. Tapi emang dari awal emang mengambil ke desain gitu ya? Iya. Seni itu emang udah pilihan. Apa yang mendasari Mas Hari Majalah waktu itu? Hai. Oh. Majalah Hai waktu itu ada liputan tentang cover CD, belum ada CD. Kaset? Cover kaset, Ya, ya, tahun 90-an. karyanya Ebit G. Ade, yang di sini ada Penutup headphone. ini. Itu kan gambar tangan, terus krisa yang apa sih yang dikasih pulpen itu ngomongin tentang desain. Nah itu, wah ini sekolah enak banget nih, Cuman lewat gambar-gambar gambar gitu. Itu. Oh, influence awalnya tahu desain dan mau sekolah desain karena itu. Hai. Terus dapat itu flyer yang ngirimin Vensa yang temanku. Itu kan seniorku di SMA. Dia anak interior, kirim ke sekolah. Oh, cara daftarnya ini berangkat. Jogja lah, merantau. Deg-degan juga sih. Tapi agak enggak, saya mungkin nggak terlalu banyak juga kenal teman-teman isi ya. Umumnya kan kuat dengan tradisinya dan kencang gitu. Yeah. Kalau Mas Hari ini kan kayak ngepop. Saya malah membayangkan nih Mas Hari kayaknya bukan isi deh. Awalnya saya tahu ya, tapi ternyata isi. Itu yang mengubah apa atau
memang sebenarnya isi ya macam-macam sih, nggak cuma macam-macam sih Mas. Kalau zaman dulu kan 90-an ya alternatif banget ya, orang eksperimen lagi transisi. Kalaupun lihat gengnya itu, oh ini anak ini nih, anak Guns Roses nih, anak ini nih, anak metal, anak apa? Dari ini musik. anak punk, ini anak apa? Kayak Durga itu kan seniorku, anak punk nih, ini. Jadi influence-nya banyak. Terus punya pengen karakter sendiri, oh pengen gini, anak MTV, apalagi pengaruh MTV kuat kan. Ya. Jadi variannya banyak banget. Jadi terus ya jujur aku bukan yang sering main ke kampus, aku doyan main sendiri, eksperimen kemana-mana sendiri gitu. Ya apalagi waktu itu terus semester berapa motret kan, ya udah pecicilan sendiri. Akhirnya ketemu sekarang bentuknya ini. Kalau Mas Hari ngelihat budaya pop waktu itu yang pengaruh Mas Hari apa? MTV salah satunya? Salah satunya MTV. Anak nongkrong ya. Dengerin musik juga nggak move on dari MTV. Berat banget buat nerima musik sekarang ini. Bagusnya di mana? Ini mikir dulu. Ini saya sampai berantem sama anak saya loh, ngomongin soal BTS. Ini apa sih musik gitu ya? Tapi ya mau nggak mau kita terbuka juga sih. Temen gua diceramain anaknya soal BTS. Akhirnya dia membandingkan zaman Duran-Duran. Waktu itu dia sama orang tuanya nggak diterima juga kan. Persis lah, artinya tiap generasi memang punya sendiri. Idolanya, punya. Nah, aku belum ngalamin, aku masih kecil. Tapi tak pakein kaos Sonic Youth. Bah, aku tuh nggak mau pakai ini, sampai nangis gitu kemarin waktu sekolah. Berarti ide bapaknya yang mau ditaruh di anaknya nggak terima. Aku tuh suka pink, ngapain pakai kaos hitam buat ya. Kalau ke depan Mas Hari punya rencana apa? Atau hal yang mau diwujudkan belum terwujud atau sekarang sudah dirintis? Apa ya? Studio udah ada, membangun teman-teman untuk tumbuh di situ, oke, itu kan sebuah. Itu juga masih berantem mulu. Ya wajar lah, kalau nggak berantem berarti nggak mikir semua itu. Lebih ke ini sih Mas, lebih pengen lebih agak apa ya, kayaknya lagi doyan olahraga. Wah ini sehat, atau karena perkumpulan WA grupnya udah ngomong penyakit? Enggak. Kalau dulu zaman kuliah udah ngerokok belum, zaman SMA udah, zaman kuliah udah pernah mabuk belum gitu. Sekarang olahragamu apa? Oke situ. Makanya ngerawat. Enggak sih, lebih ke kegiatan di rumah kan bosen banget ya. Betul. Sekarang apa sih gitu. Mau keluar rumah kan gue punya BMX, macet jalan nggak berani, dimarahin istriku. Naik motor kan gue nggak boleh, itu kan motor nggak boleh, takut tak jatuh lah apalah gitu. Ya akhirnya ya yang ada aja di rumah. Ya kalau nggak lari ya renang, tapi renang di kolam lagi musim hujan nggak berani. Di komplek. Tapi kalau untuk karya, berpikir yang... Kalau karya itu sebenarnya jujur aku tuh suka hasil eksperimenku pas pameran di Bali, di mana aku bikin karya sama ibu-ibu rumah tangga. Bikin ngelukis sama tukang yang nggak di bidangnya, terus suruh ngewarnain, terus bikin apalagi ya itu, sama cetak cukil apa sablon sama orang yang nggak ngerti sama sekali soal itu. Ngerti tapi nggak, ini karya loh jatuhnya. Nah, eksperimen itu menurutku menarik. Jadi selama ini kalau gua kolaborasinya sama yang ngerti, artisan pinter pasti bagus. Gua yakin pasti bagus. Bisa ekspektasinya ada lah. Ekspektasinya ada. Tapi kalau sama gini-gini seru tahu gitu. Kejutannya banyak. Kejutan banyak, kayak pas bikin patung dari kertas sama ibu-ibu rumah tangga. Ternyata ibu-ibu lebih telaten. Lebih bagus, ya? Lebih rapi. Jadi tertemukan karena nyoba tadi itu. Terus pas tak suruh dia agak nukang tapi bisa gambar. Tak suruh nukis, nggak bagus.
Tapi sambil ngomel-ngomel benerin, tapi seru. Kadang kalau aku mural itu artisannya itu, lu mau nggak? Duitnya segini, gue pamerin duit kan pasti mau. Lama banget gambar sambil diomelin kan lumayan, bisa ngomelin orang karena capek. Cuman seru, maksudnya. Sama ibu-ibu itu ada keseruannya. Ternyata seru, Mas. Nggak cuman ya oke lah, profesional bisa lah, maksudnya ya aku punya modal, gue cari yang bagus pasti jadi bagus, cuman kalau yang kayak gini-gini pasti seru. Aneh gitu loh. Mas Heri dapat apa dari situ? Ya paling enggak siapa tahu nasib dia berubah. Karena itu ya, iya, membawa perubahan ke orang lain. Dan kadang kalaupun untungnya agak gede, kan seneng kan? Iya. Apalagi dia nggak paham tadinya mengharapkan sesuatu di situ ya. Iya, gambar gini aja dapat duit. Jangan-jangan ganti profesi nanti lebih sukses dia. Iya, cuman ya nggak bisa digituin banget sih. Iya. Kadang diharapin tapi dia masih suka, umpama profesi aslinya dia nukang ngapain ya ternyata masih suka itu kenapa nggak jadi ya emang bukan profesinya. Tapi kalau sampai jadi ya udahlah, diambil satu paling enggak. Gitu. Kalau ingatan publik ini mungkin terakhir, Mas. Ingatan publik masyarakat itu kan ke Mas Hari salah satunya ke politik itu sama Jokowi. Karena saya tanya aja sih, melihat ini gimana saat ini? Makanya aku udah menjauh. Enggak, sebenarnya susah sih, Mas. Berkomentar itu tuh susah, maksudnya. Kalau aku emang pengen nyemplung ke politik, aku pasti masuk partai. Seru nih. Tapi nggak dilakukan. Enggak. Iya. Dan buktinya aku juga nggak ketemu beliaunya dari bertahun-tahun yang lalu. Ya udah, maksudnya kemarin nanggung, kalau yang kedua nggak aku lanjutin gitu. Dan di situ pengen kalau aku ngerekrut pasukan buat eksekusi mungkin bisa lebih masif, lebih cepat cara penyampaianku ini, lebih ke situ. Tapi kalau nanti 5 tahun lagi ada yang nawarin, terserah anak-anak. Kalau udah ini ya bagian dari tim ya. Iya, bagian dari tim kan maksudnya. Tapi kita nggak maksain kok, maksudnya. Ketika kemarin siapa yang mau nyemplung ke politik, karena aku dulu juga nggak pernah mau. Nggak meniatkan gitu ya? Nggak meniatkan. Itu ketika nggak mau, kita nggak maksain. Umpama yang mau cuma 2 dari tim 5 misalnya, atau 6. Timku 5 atau 10 tim cuma 2. Ya udah cari tim baru. Kita karakternya nggak mau maksain sesuatu yang emang nggak disukain. Jadi mungkin juga pilihan nama Hari Merdeka itu ya, pengen merdeka juga. Iya, Hari Merdeka emang aku pilih. Dulu namanya Hari Bahagia. Sebelum Hari Merdeka, Hari Bahagia. Tapi kok ya kayaknya nggak bahagia. Pasti gambar gua nanti kayak orang mabuk apa gitu-gitu. Kayaknya Merdeka lebih ada teriaknya gitu. Kenapa dulu milih Hari Bahagia? Nggak. Jadi waktu itu temen gua bikin. Baru tahu nih. Temen gua namanya Dev, dia musisi andal, Mas. Dia ngerekamin orang-orang, suruh statement. Statementku Hari Bahagia. Kenapa? Ya gue nyantai, gue orangnya nggak ngoyo apa-apa, gue jalanin aja. Gue pengen SC, pengen, kalau enggak ya udah gitu. Gue pengen ngerjain itu, kalau enggak ya udah. Bukan yang memaksakan diri harus mewujud gitu. Pengen gitu. Moyo banget lah. Enggak, gue enggak gitu dulu. Terus statement gitu. Mau apa? Mau jadiin lagu, statement orang-orang itu dikompil jadi lagu sama dia. Ya gue hari Bahagia gitu. Oh ya. Berapa lama bertahan itu kemudian jadi Hari Merdeka? Sejak mainan sosial media. 2010, 2011? 2010-an lah. Kayaknya Bahagia nggak itu deh, powerful itu. Dan aku juga dari awal sadar ya, maksudnya kalau kita mainan sosial media itu ketika ngelihat sosial, wah ini channel loh ini gitu. Jadi emang dari awal udah langsung tak pikirin. Kalau main nama
hari bangsat gitu. Nama dulu bangsat, nama genku bangsat. Kok nggak enak. Zaman kuliah berdebah namanya. Berdebah. Jadi memang versi miring itu kayaknya merdeka aja. Dan bertahan 10 tahun ya hari merdeka. Kalau yang berdebah itu semuanya seniman, ya nggak seniman sih. Ada anak interior, sebagian udah jadi seniman ya. Ada yang udah meninggal, ada yang hilang, nggak tahu kemana, pergi aja gitu. Itu ngumpul bikin clothing line. Waktu itu di Jakarta cuman ada, di Bandung baru Angkol muncul. Jogja belum ada, mau bikin berdebah, nggak laku. Seniman suruh ngumpul, suruh bikin pikirannya banyak, totolan ya pada nggak mau, nggak ada yang bisa ngelakuin. Bubar setahun nggak sampai. Berdebah Maunya gambar, suruh jualan nggak ada yang mau. Ya gimana? Ntar kalau gua yang jualan terus orang taunya nama gua tersinggung, yang gambar kan gitu, bingung kan akhirnya ya udahlah bubar. Pergi Jakarta. Dan ketemulah Hari Merdeka ini. Dan nama ini kayaknya memang ya. Sebenarnya pengen ganti lagi sih, cuman kok ya entahlah. Belum. Tapi kemerdekaan itu kayaknya juga emang jadi kerinduan hampir semua seniman lah. Karena dia bisa involved di satu bidang tapi dia terlepas sekaligus kan. Kayak Mas Hari kan ya gue di 2014, 2019 terlibat di situ, tapi gue dalam posisi yang merdeka, independen gitu. Iya, gue independen. Karena kayak dulu 2014 kayak ini boleh dibayar nggak gini? Enggak, kita kasih semua. Dalam mati anjing rugi banget sih. Ya emang maunya dikasih. Tapi itu kan mengubah situasi dan suasana politik dan menggunakan seni di politik menjadi sesuatu yang common sih, lumrah sih. Dan sekarang juga orang, apalagi anak-anak muda nih sekarang yang banyak jadi calon ya. Jadi mereka mendekati dari sisi nggak hanya seni sih sebenarnya, dari startup, dari usaha-usaha yang rintisan yang mereka buat, gitu kan, munculkan itu juga. Iya, makanya mungkin sekarang startup itu juga didoyanin anak muda, makanya cari orang juga susah untuk jadi pegawai kan. Iya, mereka bereksperimen dengan hal-hal kecil, mencari sendiri, menemukan sendiri, gagal sendiri, nggak apa-apa, mulai lagi. Ya, tinggal mental. Ya, cuman kadang kalau udah diskusi gitu, kadang banyak yang masih harus dicerna banget. Itu connect dengan anak-anak muda masuk di situ, Mas Hari. Susah. Karena kayak telepati. Kalau mungkin Mas ini punya partner yang udah cocok banget, itu telepati bisa ya. Nggak usah gue itu pengen gini loh. Langsung terlaksana. Mereka tahu aja muncul. Itu kan butuh bertahun-tahun ya. Kalau sama anak muda, nggak tahu dia pengennya apa gitu. Bahkan sampai digambar sketch nggak masuk juga. Maksudnya gini, tapi kenapa nggak gini? Wah, ini telepati. Kadang ya sakit nggak ngasih tahu. Emang gue tahu. Oh, kita dianggap memahami semuanya. Itunya yang PR itu. Padahal kita kenal juga belum lama. Kalau yang sudah bertahun-tahun kan wajar lah, paham lah. Ya, itu salah satu yang saya alami juga sih. Ya kan PR kan itu. Kita harus memaklumi, biarpun tutup pintu terus pengen nonjokin pintu. Nah, itunya tuh. Terus ya komunikasinya kadang sepenggal-sepenggal gitu. Gini, kita jawab semangat, kok nggak dijawab-jawab sih? Jawabnya oke doang. Itu sih, itu yang berat aja. Kemerdekaan yang sekarang Mas Hari pegang dengan nama itu ya, itu kan bisa masuk kemana-mana ya. Mas Hari merasa sudah optimal belum? Belum sih, cuman karena sebenarnya lebih ke tak balikin ke aku kayak gini. Apakah kan kita terkenal dengan gambar manual, karya itu harus manual. Tapi aku nggak mau
sampai sekarang aku agak jaga jarak manual. Karya itu digital bisa laku, bisa mahal. Aku pengen jual itu kayak gitu. Itu pengen buktiin gue bisa lo memerdekakan ini. Gitu. Intinya ya itu tadi Mas, bukan eksekusinya tapi thinking di balik itu ya, kayak Warhol, ya? Pengen kayak Warhol. Dia nyablon gitu aja laku, gue yakin bukan dia yang nyablon gitu. Tapi itu dipikirkan panjang dengan perencanaan, dan kemudian dieksekusi. Nggak tahu juga Mas. Nggak tahu juga. Siapa tahu dia pengen bagus jual gitu. Aku nggak tahu, maksudnya itu kan momen menurutku yang bikin itu. Menurutku kayak 2014 itu Jokowi itu momen aja ya? Itu kan lagi naiknya pet tak gue posting sama temanku, bahkan aku nggak pernah posting, diposting tak kemana-mana. Tapi petnya sekarang bubar. Petnya bubar. Tapi waktu itu dia saat yang tepat pet. Ya. Oke. Kalau dari seluruh karya Mas Hari dari kalau kita lihat dari masa kuliah sampai sekarang yang Mas Hari yakin itu merepresentasikan Mas Hari itu yang mana? Dan kita bisa ngelihat gitu. Nggak laku. Nggak ada yang doyan masih. Apa ya? Yang paling aku suka sebenarnya itu juga kolaborasi. Aku bikin cover poster filmnya Gi. Itu banyak orang suka, tapi aku enggak. Tapi aku suka. Aku sendiri juga suka. Kalau dikasih kaosnya aku pakai kayak gitu. Itu ya Gi ya. Itu tahun berapa ya? 4 ya, zaman era. Biarpun filmnya nggak begitu sukses. Cuman itu aku beneran merasa ditelepon Mira gitu, terus ditawarin ginian, dikasih kebebasan. Itu sesuatu banget ya. Iya. Itu sih. Meskipun filmnya nggak boom amat. Padahal itu juga itu jauh doang. Foto gue gelapin, terus gue terangin, ketemu sosoknya terus muncul itu ya. Oke. Mungkin kayak Warhol juga bikin itu kan? Iya kali, makanya justru aku itu tuh nggak bisa ketebaknya gini loh Mas. Kalau aku gambar, wah ini gue pikirin apa anggap aja gue lempar ke sosmed, kenapa nggak ada yang suka ya? Ini pemikiran gue banyak loh, gue siap ditanya, tapi ketika spontan gitu, ini kenapa banyak yang suka, itu gue juga nggak ngerti, nggak ada rumusnya emang. Oke. Ya misterinya itu banyak ya, atau faktor yang membuat itu dikenal atau begitu disiapin beneran malah kadang melempem, nggak tahu. Begitu spontan, tetap. Ya juga momentum juga sih. Kuliah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun? Iya kayaknya. Padahal S2 harusnya cuma 2 tahun. S2 harusnya 2 tahun. Mas Hari kuliah 4 tahun persis? Aku 4 tahun selesai semua mata kuliah, cuman aku nggak berani ambil TA. Nggak punya duitnya. Lo TA-nya apa dulu bikinnya? TA-nya syarat doang. Jadi waktu itu nggak punya duitnya, coba cari duit, kebablasan kerja, terus mau di DO. Oke, menyelesaikan tinggal 1 semester. Harus selesai. Waktu itu aku lagi ngerjain campaign uang palsu. Ya udah aku itu jadiin TA. Itu di Jakarta. Tektok. Sama Lembu angkatan juga kan berarti ya? Ya kurang lebih sama ya. Aku ya ketemu Lembu awal-awal ya dia di KJ ya tahun-tahun itu. Di KJ. Kan di generasi yang kurang lebih punya pengalaman kultural sama budaya popnya sama. MTV. Sebenarnya aku agak nggak boleh nyesel sih, bedanya sama yang Jakarta itu kesempatan dia bereksperimen banyak di Jakarta. Karena pas aku kuliah aku cuman ketemu aku nggak nyesel sama ketemu seniman ya, mereka jadi semua ya. Cuman buat bidangku itu tidak memadai. Desain. Karena aku ngelihat kayak Dimas Jaya juga kurang lebih seangkatan kan. Dia bisa jadi dapat kesempatan video klip di Jogja nggak bisa Mas.
aku kan aimku selalu ke situ kan, baca, oh dia bisa gini, bikin video klipnya temen, ya udah cuman sampai jadi. Gua ini nggak ada brandnya, tapi ketika Sheila terkenal, dia yang bikinin orang Jakarta. Nah kayak itu tuh makanya, kesempatan gue nyeselnya sekolah di Jogja di bidangku pribadi itu nggak kena. Kalau di waktu itu ya, ruang untuk ekspresinya jauh lebih gede ya. Iya, karena aku orang yang suka pecicilan sendiri gitu loh. Gue pengen kenal ini, gue deket ke sono gitu. Di Jogja waktu itu nggak terlalu memberi ruang untuk bidangnya Mas Hari ya. Kayak Juki Kilder DJ kan mulai juga di art juga, masuk ke komunitas kita, dia performance art. Jadi maksudnya ada unsur harus berhubungan dengan seni gitu. Dia Juki seangkatan sama kita ya. 7 ya, dia 94 lulus SMA, 93 gitu lah sama. Oke. Lebih ke situ sih. Kalau aku dulu mungkin kalau ya penyesalan, ya nggak nyesal juga sih. Beda maksudnya. Mungkin kalau aku dulu kuliahnya di KJ beda lah, jadinya gue akan beda. Makanya kampus kan nentuin, makanya menurutku masih ada faktor penentu bahwa kamu kuliah di mana itu membentuk ya. Membentuk. Meskipun orang bisa keluar juga dari pakem-pakem itu. Ya. Kemarin ngobrol sama Muklai sih, dia sebagai orang yang awalnya inferior karena kan di kampusnya nggak ada bidang yang mewakili keseniannya, dosen-dosennya nggak ada yang paham, terus dia berkomunitas. Nama dosen. Terus di komunitasnya kalau nggak Jogja isi, Jakarta IKJ, Bandung ITB, dia sesuatu yang nggak dilirik orang, itu perjuangan yang dia ngerasa anjir nih gimana nih. Tapi ya dia dulu gue inget banget fotografi itu pakemnya harus gini gitu. Sama anak-anak, aku punya beberapa teman motret, kita bikin konsep sendiri, apa itu nggak fokus, jadi konsepnya itu blur kan, kalau nggak fokus itu blur. Itu adalah konsep. Emang by design ya? Kita pikir emang nggak fokus semua, fotonya itu nggak ada yang fokus, tapi ngepola. Umpama ini motret orang gini, tapi kita bikin nggak fokus, terus kita roto istilahnya, agak kita bikin itemnya, kita angkat apalah, terus kita tempel-tempel. Supaya sosoknya tetap muncul. Filmnya kita tempel double-double, terus kita cetak, itu jadinya ya kayak karya seni. Itu desain nggak memenuhi kriteria pemahaman soal fotografi. Kita sebagai seorang mahasiswa seni, ini seni gitu. Cuman ini nggak, karena beda generasi mungkin, atau beda referensi juga. Menurutku ya emang dosen maunya A, ya harus dikasih A. Kalau lu eksperimen jangan di sini. Setelah kalau nggak kuliah lagi. Dulu pernah tuh dihukum semua tuh, bikin pameran. Wah, dosenku bangga banget, anak diskom bikin pameran desain komunikasi. Kita bikin poster banyak banget, kita sebarin kemana-mana, di lorong kampus gitu. Pamerannya kita keluarin pas hari H, poster aslinya. Pameran, poster pameran. Posternya itu doang. Wah, dihukum semua. Pameran, poster pameran. Tapi niat, bikin posternya tuh niat. Tapi kan ada kegembiraan juga di situ. Kan kayak kalau lihat karya Jogja itu ada twist di belakang, selalu ada twist. Nah, itu juga jadi cirinya Mas Hari juga kan? Iya, ciri Jogja lah. Jogja ya? Itu kayak identitas bersama kayaknya. Ini Jogja banget nih. Yang nggak bisa ditinggalin itu sih kalau bawaan kampus. Iya. Tapi emang Jogja kalau lihat tradisinya kuat sih. Tapi kadang-kadang malah membelenggu selain memberi kekuatan. Ya, menurutku kontradiksi sih. Kejebak di eksekusi. Iya, iya. Mungkin Mas Hari juga gemes juga eksekusi. Aku tuh banyak ngelihat anak yang karyanya bagus, tapi kalau udah nemu eksekusi kembangin ke idenya gitu. Nah, mereka banyak berhenti di eksekusi. Mungkin ada perlu bantuan orang lain atau pemikiran. Aku nggak tahu, cuman atau mungkin beda komunitas sehingga beda pemahaman. Kayak kan kalau aku nggak mau gambar realis, kenapa?
ada kamera, ngapain gambar realis? Lebih ke Ya, fungsi, pasti, kayak ya, gitu. ada yang lebih baik melakukan gitu kan. Iya, kenapa aku disuruh gambar realis malah gitu. Tapi kan ini gambar tangan, iya kan kamera juga jepretan gitu. Menurutku nggak gitu, gitu loh. Makanya akhirnya banyak ya spontan, efek spontan yang tetap aku pertahankan. Ya kalau disuruh realis bisa, tapi lamanya minta ampun. Kayak kamera lebih cepat-cepat Iya. ya, karya tangan juga. Iya, kalau gambar foto ya maksudnya. Iya. Tapi kalau komik kan ada Apri, kalau mau dia tuh nggantiin Strom. Strom komik itu dia yang lanjutin Jogja juga temen, adik kelasku. Itu gambarnya realis. Cat air. Cat air. Oke Mas Hari, terima kasih banyak nih obrolan-obrolannya. Wagu. Obrolan wagu.